Kejaksaan itu tetap tajam ke atas, humanis ke bawah. Jadi secara sederhana itu RJ itu sama aja kayak Tidak lantas semua perbuatan pidana itu Bisa di-RJ-kan. di-RJ-kan. Jangan sampai justru Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah banyak mengenal tentang kejaksaan, fungsi-fungsi kejaksaan, terus kewenangan-kewenangan dari kejaksaan, ya kan, Carly? Iya. Selanjutnya kita mau tahu nih, teman-teman. Sekarang ini banyak kita lihat di media sosial, di TV-TV, di berita-berita, Kak, tentang yang namanya program dari kejaksaan, yaitu restoratif justice, begitu, Kak. Banyak sekali yang diperbincangkan sekarang. Program restoratif justice ini yang menyasar kepada masyarakat yang banyak dampak positif dan tanggapan positif yang muncul dari teman-teman, dari keluarga-keluarga, kemudian dari masyarakat juga. Tapi kita mau tahu lebih dalam nih, Kak, apa sih yang dimaksud dengan program restoratif justice itu? ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Karena memang ini juga senada dengan apa yang kita selalu gaungkan. Iya, betul. Perlu kami tambahkan mungkin penjelasannya kepada adik-adik bahwa restoratif justice ini adalah sebuah pendekatan dalam penanganan suatu tindak pidana yang menitik beratkan pada kondisi untuk terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana juga kepada korbannya. Maksudnya begini, tidak semua perkara lantas bisa di restoratif justice. Betul. Betul banget. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Iya. Dan mekanismenya di kejaksaan itu nanti kalaupun ada yang diajukan untuk restoratif justice, maka kami di Satker Kejaksaan Negeri akan melakukan video conference dengan Kejaksaan Tinggi secara berjenjang ya. Kalau di Satker KK itu namanya Kejaksaan Negeri. Untuk di tingkatan provinsi Kejaksaan Tinggi. Betul. Dan juga melakukan video conference dengan pimpinan di pusat, dalam hal ini Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Umum atau yang lazimnya disingkat Jampidum. Maka dalam Vikon itu baik jaksa yang menangani perkara juga kasih bidumnya melaporkan, memaparkan terkait detail perkara tersebut. Karena ada beberapa syarat yang mungkin sekaligus langsung saya jelaskan aja. Perkara yang apa, yang seperti apa, yang bagaimana yang bisa di restoratif justice. Mungkin kan yang adik-adik saksikan di media sosial ya pada waktu restoratif justice-nya aja. Iya, betul. Untuk syarat-syaratnya apa dan bagaimana kan mungkin latar belakangnya nggak tahu gitu istilahnya. Jadi kebetulan memang itu adalah amanah dari pimpinan yang kita di Satker sampai tingkat Kejaksaan Negeri atau bahkan di cabang Kejaksaan Negeri pun kita pedomani. Artian gini, kejaksaan itu tetap tajam ke atas, humanis ke bawah. Nah, salah satu diantaranya ya implementasi nyatanya adalah restoratif justice ini, agar dapat dirasakan manfaatnya hadirnya kejaksaan dalam penegakan hukum ini mengedepankan sisi humanisnya juga gitu. Lantas kembali lagi, syaratnya apa aja sih, Kak? Betul. Iya, betul. Kan nggak semua nih ya, kan? Nggak semua, karena kalau syarat ini tidak terpenuhi ya bahkan pimpinan pun juga pasti tidak akan menyetujui untuk perkara atas nama ini untuk di-RJ-kan. Tidak disetujui ya tidak bisa RJ gitu. Betul. Jadi beberapa syarat yang mungkin bisa kakak sampaikan kalau berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2010. Perja tersebut itu tentang keadilan restoratif perkara tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif jika memenuhi syarat pertama, tersangka itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi bukan dia sebagai residivis. Residivis itu pengulangan tindak pidana.
Ini baru untuk pertama kalinya. Terus selanjutnya, tindak pidananya yang dilakukan itu tidak diancam oleh ancaman pidana yang 5 tahun ke atas, gitu loh. Harus ke bawah 5 tahun. Ya, ke bawah. 5 tahun, Di bawah 5 tahun ya. gitu loh. Sehingga bagi perkara-perkara yang ancamannya tinggi 5 tahun ke atas ya otomatis tidak bisa memenuhi diartikan persyaratan RJ gitu loh. Selanjutnya ada juga kalau yang kaitannya dengan kerugian, misalkan mencuri HP mungkin, karena ada beberapa mencuri HP karena pekerjaan dia membutuhkan HP tersebut, tapi HP-nya pas lagi rusak, sedangkan pada waktu dia beristirahat di salah satu fasilitas umum, dia melihat ada HP orang pemiliknya beristirahat lagi ngecas sambil ngecas biasa kan itu terjadi di tempat umum, dan dia mungkin secara ya namanya mungkin kepepet karena dia butuh untuk dia bekerja, diambillah itu. Tidak dengan arti membenarkan, tetap salah, tapi ya yang dimaksud seperti itu. Nah ternyata toh HP-nya nilai kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Nah itu limitatifnya di situ. Jadi untuk nilai kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000. Dan harus ada setidaknya dari korban itu sudah ada memaafkan yang dibuktikan dengan perdamaian kedua belah pihak, sehingga korban tidak menuntut terhadap pelaku untuk dipidana. Istilahnya mediasi juga gitu ya, sudah dilakukan mediasi atau paling tidak ada upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk mengembalikan ke kondisi awalnya. Contoh, misal mungkin mencuri sepeda kayu. Nah, sepeda kayunya sudah sempat dikembalikan ke korban, dan korban pada waktu dimediasi memaafkan karena oh ya mungkin dia juga lagi butuh pada waktu itu, kepepet. Sudah Pak, saya memaafkan Pak, kami perdamaian. Sudah ada hitam di atas putihnya. Atau misal nih tidak sengaja nyerempet orang karena dia terburu-buru mau mengantarkan anggota keluarganya ke rumah sakit, tapi kan tetap yang diserempet ini sebagai korban gitu loh. Betul. Berusaha mengembalikan ke keadaan semulanya apa? Ya menanggung biaya pengobatannya yang tadi diserempet. Jadi ada itikat baik dari pelaku. Jadi kakak memang sengaja hanya menyampaikan contoh kasusnya ya, tidak secara detail menyebutkan nama, tempat, dan lokasi. Betul. Kalau mungkin di film-film kita bisa menyaksikan nama, lokasi disamakan, kan seperti itu. Privasinya. Mungkin itu. Jadi secara sederhana itu RJ itu sama aja kayak diberhentikan penuntutannya, ya. Betul. Itu kan. Sebelum penuntutannya, sebelum masuk di persidangan. Seperti itu. Sangat bermanfaat sekali ya Kak. Karena kan gini sebetulnya kalau apalagi dikaitkan dengan kondisi COVID kayak gini. Betul. Terus sekali. Risiko saat di dalam juga dari segi penyebaran virus apa segala macamnya, ini kan juga menjadi upaya untuk sebagai solusi over capacity dalam lembaga pemasyarakatan. Tapi ya itu tadi, tetap tidak lantas semua perbuatan pidana itu bisa di-RJ-kan. Jangan sampai justru niatan baik penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, arahan dari Bapak Jaksa Agung ini berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Sehingga seperti yang tadi kakak sampaikan, bentuk pengawasan dari pusat adalah semua tanpa terkecuali perkara yang diajukan untuk RJ harus dirapatkan secara berjenjang yang mengikuti dari semua tingkatan, dalam artian di Satker Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan di pusat pun langsung video conference-nya dengan pimpinan Pak Jampidum langsung. Jadi kalau pimpinan sudah ACC, maka RJ dilaksanakan. Itu adalah bentuk pengawasan langsung pimpinan agar supaya ini benar-benar termonitor. Betul. Sesuai peruntukannya, tidak disalahgunakan gitu loh. Manfaatnya itu dirasakan karena RJ ini juga harus bisa istilahnya merasakan, masyarakat itu merasa kejaksaan hadir di sini gitu loh. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tetap mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu tadi
masyarakat sekitar juga mendukung gitu loh. Oh iya, sekarang memang betul korbannya juga sudah tidak menuntut dan alasannya nominalnya juga tidak lebih dari 2,5, sudah ada perdamaian. Nah itu tadi yang apabila kita laksanakan juga rasa manfaat di masyarakat itu benar-benar apa ya, menjadi apresiasi atau masyarakat itu tidak. Jadi ini seperti ini adik-adik. Kalau mungkin kakak pengen jelaskan lebih detail lagi. Jangan sampai justru ini menjadi paling ntar kayak begini RJ. Orang akhirnya menjadi menyepelekan, menganggap gampang. Tidak, bukan seperti itu tujuannya. Tapi ada tahapan yang memang secara detail itu dilalui, tidak lantas perkara ini nanti RJ, udah besok selesai, udah RJ. Tidak seperti itu. Ada proses yang di balik layar yang tidak nampak, tapi proses itu sesuai ketentuan kami lakukan, gitu loh. Nah, untuk lebih mempermudah lagi, karena tadi kakak berusaha mencari padanan kata untuk menyampaikan secara lebih bisa diterima oleh adik-adik. Mungkin akhirnya kakak sambil menemukan ini, akhirnya sekarang menemukan gimana kalau kita sekarang lihat dokumentasi kami yang secara real itu adalah bentuk implementasi dari restoratif justice yang ada di PPU ini kan? Yang ada di PPU ini. Nah, bisa kita buka medsos? Bisa. Gimana, Kak Rehan? Kak Rehan, ayo dibuka. Instagram Kakak. Instagram Kak Rehan. Gimana Kak Rehan? Coba buka Instagram Kak Rehan. Buka Instagram Kejaksaan Negeri Penajam. Coba dibuka dulu. Ya, yang itu langsung. Dibuka lah. Yang mana, Kak? Coba terus. Oke, scroll ya. Nah. Atas. Ya, Oke itu. Iya. Dibuka. Kepala Daerah Penajam Pasir Utara yakni PLT Bupati Hamdam mengapresiasi program keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan Negeri atas kasus laka lantas yang mendakwa seorang warga PPU. Dengan dibebaskan atau dihentikan penuntutannya pada kasus tersebut, PLT Bupati memberikan penilaian positifnya dengan siap memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Negeri PPU. Pelaksana tugas PPU Hamdam menghadiri sekaligus menyaksikan penyelesaian penuntutan perkara menggunakan keadilan restoratif atas pelanggaran pasal 310 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh seorang terdakwa, seorang warga PPU bernama Mula Warman dengan korban seorang anak perempuan. Penyelesaian penuntutan ini ditandai dengan dilepasnya rompi tahanan yang dikenakan Mula Warman dengan disaksikan juga Forkopimda se-PPU, salah satunya yakni PLT Bupati Hamdam. Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka Mula Warman bin Haji Abdul Rajab Tampo. 2. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh oleh penyidik atau penuntut umum, atau B. ada putusan pra peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah. Dalam sampaian pelaksana tugas Hamdam atas nama pemerintah dan masyarakat PPU, ia menyambut baik upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kejari PPU, serta semua pihak yang terlibat dalam agenda penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif. Terkait dengan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan keadilan restoratif, Hamdam menyatakan bahwa ini merupakan hal yang sangat menggembirakan. Hamdam juga berharap semua warga PPU memiliki hati seperti yang dilakukan keluarga korban, sehingga kerja aparat penegak hukum bisa berkurang sedikit demi sedikit.
Dengan adanya terobosan hukum melalui keadilan restoratif oleh Kejari PPU, menurutnya bisa terus dikembangkan lebih luas sepanjang itu memenuhi unsur-unsurnya. Satu terobosan hukum yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh Kejari ya. Melalui keadilan restoratif. Ya, masyarakat tentu berharap yang seperti ini terus diperluas sehingga harapan-harapan keadilan yang hakiki itu bisa dirasakan oleh masyarakat kita sepanjang memenuhi kriteria-kriteria memang yang diperbolehkan. Tidak semua juga tindak pidana itu harus di restoratif justice. Ya. Dari pemerintah daerah sendiri ada rencana nggak untuk memberi himbauan secara tertulis atau bagaimana? Ya, minimal hari ini sudah menjadi bagian dari upaya penyampaian ke masyarakat bahwa ada loh yang seperti ini sekarang di Penajam. Lebih lanjut, Hamdam menambahkan bahwa perkara yang terselesaikan dengan keadilan restoratif akan lebih banyak dengan dukungan berupa pengembangan Balai Keadilan Restoratif di kecamatan. Dalam kesempatan itu pula, Hamdam memberikan beasiswa sekolah kepada korban laka lantas yang dilakukan oleh Mula Warman sebagai bentuk dukungan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif dari Pemkab PPU. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Oke. Mantap. Itu tadi. Jadi Iya. sekaligus jangan lupa kunjungi medsos kami, Instagram Di Kejari Penajam Pasir Kejari Penajam Pasir Utara. Jangan lupa ya, kunjungi teman-teman, follow Terus Instagram Kejari Penajam Pasir Utara dan juga follow IG kita iya, sipeka.id. sipeka.id. Sama-sama tentang hukum. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu lebih spesifiknya apa sih tujuan dari RJ ini Kak ke masyarakat dan juga ke kejaksaan itu sendiri Kak? Manfaatnya maksudnya manfaat untuk Betul. masyarakat dan untuk kejaksaan itu Iya, apa dengan sih? RJ ini. Ya. Jadi untuk RJ ini adik-adik, dia konsepnya itu lebih ke sosiokultural ya. Jadi sosial dan budaya masyarakat. Agar supaya aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan untuk masyarakat banyak ini dapat lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar, sehingga pimpinan dalam beberapa kesempatan pada arahannya perkara ini memang setidaknya yang memang masyarakat pun akan sependapat apabila itu di-RJ-kan, misal kehidupan bertetangga yang antar tetangga sebelah rumahnya akhirnya ribut, ada terjadi pemukulan, tapi lantas dalam perjalanannya pelaku mengakui salah, menanggung biaya pengobatan, meminta maaf, dan ternyata si korban pun memaafkan. Kadang biasa dalam hidup bertetangga itu yang biasa terjadi adalah karena sering jumpa tiap harinya, tapi dengan pemikiran dan pemahaman yang mungkin saja berbeda, salah paham hal kecil, akhirnya mungkin ada yang ya, tapi ini tidak untuk ditiru, ada yang ditempeleng. Mungkin orang mikirnya itu adalah hal yang simple. Kok sampai harus dipidanakan? Sampai akhirnya lanjutlah itu laporan polisi, sampai akhirnya ada visum dan segala macamnya. Tapi lantas dalam perjalanannya ada kesempatan untuk RJ saat udah dimediasi. Kalau contoh konkret realnya di Kecamatan Penajam itu kita udah ada rumah RJ namanya, Rumah Restoratif Justice. Pada saat mungkin di situ sudah dimediasi, ketemu jalan tengahnya, korban memaafkan, biaya pengobatan oleh pelaku juga sudah ditanggung. Nah, kita melihatnya adalah apa? Mereka ini kan bertetangga. Kalau kita aparat penegak hukum, misalkan perkara ini mau lanjut pun, ya mungkin tidak setiap hari ketemu. Begitu perkaranya selesai, sudah kita nggak ketemu. Tapi terhadap korban dan pelaku ini, satu RT mungkin bahkan gitu loh, setiap hari ketemu, tetangga sebelah rumah, dan upaya dari pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya untuk pengembalian seperti kondisi semula, dalam artian ya kalau orang sudah dipukul dan lebam mungkin nunggu sembuhnya baru kembali seperti semula, tapi maksudnya untuk biaya pengobatannya dia sudah berusaha untuk menanggung sebagai bentuk permintaan maafnya, dan sudah ada perdamaian antara pelaku sama korban. Nah, di situ kita akan secara sederhananya saja
dalam mereka nanti kembali bertetangga kan lebih enak kalau Iya. akur gitu loh. Betul. Tapi kalau yang satunya sampai sudah sempat dilakukan persidangan, akhirnya masuk di penjara, pemidanaan itu berjalan, keluar dari penjara, Musuhan apakah nanti. itu selesai? Musuhan. Iya. Ada potensi nanti bisa jadi pas nanti masih musuhan. Iya, Iya, betul. Ada dendam Ada begitu, dendam. Pak. Nah, Nah, itu yang kita hindari ya, tidak lantas kemudian seperti itu. Banyak Iya. yang sudah menjalani masa pemidanannya menjadi pribadi yang lebih baik Iya. gitu betul. loh. Nah, cuma kan ini permasalahannya seperti itu tadi, apabila memang untuk ancamannya sendiri di bawah 5 tahun Iya. dan ada perdamaian, Betul. maka lebih tepatnya untuk kemaslahatan banyak masyarakat, iya, semua pihak. semua gitu. pihak jadi merasakan manfaatnya, lebih baik di RJ-kan. Betul sekali. Mungkin itu. Betul. Jadi Banyak sekali ya ya. Kalau untuk di kejaksaan sendiri, Kak, bagi kejaksaan, tadi kan bagi masyarakat. masyarakat. Bagi kejaksaannya tentunya kita gini ya, itu namanya tugas. Iya. Sebetulnya penuntutan itu tugas kita. Betul. Mau itu lanjut ataupun tidak, kalaupun tidak kan berarti penghentian penuntutan. Iya, Betul. Itu pun kita melaksanakan tugas. Iya. Karena aturannya ada dan kita bisa melaksanakan. Terutama jaksa itu sebagai dominus litis. Asasnya itu pengendali perkara. Jaksa peneliti, dia yang meneliti terhadap perkara ini layak atau tidak, sudah memenuhi bukti atau tidak untuk diajukan di persidangan. Nah, kita kembali lagi terkait RJ ini. Apa sih manfaatnya? Ini adalah sebagai implementasi mungkin beberapa perkara yang kita lihat. Orang itu tadi kan kadang ada orang hilaf. Iya. Pas dia lagi membutuhkan biaya pengobatan untuk anaknya, ternyata ada HP yang memang nilainya tidak besar, Betul. di bawah 2,5. Tapi bagi korban ya namanya HP hilang, Iya. biasa semua orang kan ada di HP gitu Iya, loh. betul. Kontak saudara, kontak bisnis, kontak pekerjaan ada di HP semua. Begitu hilang ya ada yang merasa dirugikan. Iya, Nah, betul. terdahulu mungkin jaksa yang menangani perkara itu kayak nggak tega Iya, nantinya. betul. Nah, sekarang dengan adanya keadilan restoratif justice inilah wadah, salah satu cara kita bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengikuti hati nurani kita, karena seperti yang disampaikan pimpinan, hati nurani itu tidak ada dalam KUHP gitu loh. Itu ada di dalam diri kita. Betul. Nah, beberapa pertimbangan jaksa, perkara ini layak untuk di RJ-kan karena memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diamanahkan. Nah, itulah keuntungan bagi kita, baik itu jaksa P16-nya, jaksa pelaksana yang menghandle perkara tersebut, maupun pimpinan Satker. Kita itu turut, ini loh manfaatnya. Kami bisa menerapkan asas dominus litis kami sebagai pengendali perkara, bisa dirasakan manfaatnya. Mereka berkumpul kembali Mas sama keluarganya. Mereka berpelukan, yang tadinya mungkin sosok seorang ayah sempat terpisah dari anaknya yang masih kecil. Begitu rompi dilepas, itu nanti langsung memeluk anaknya. Nah, Bahagia langsung. kebahagiaan itu yang priceless. Betul. Gitu loh. Sehingga yang dirasakan untuk kejaksaan, kami turut bangga bisa turut hadir di masyarakat untuk mengimplementasikan bahwasanya kejaksaan kini tajam ke atas, humanis ke bawah. Itulah bentuknya. Betul. Jadi contoh nyatanya, jadi tidak hanya slogan, tapi ya seperti itu. Tentunya dengan beberapa persyaratan yang tetap harus kita kedepankan gitu loh. Syaratnya harus terpenuhi dulu. Jadi sekali lagi kakak tekankan, tidak semua perkara lantas RJ. Tidak, tetap kita harus ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Betul. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Saya jadi penasaran nih dulu. RJ ini sebenarnya yang pertama kali, maksudnya menciptakan, mencetuskan atau membuat peraturannya ini baru Pak
Kejaksaan Agung yang Pak ST Burhanuddin ini atau sebelumnya sudah ada itu? Ya, ini dari Pak Jaksa Agung. Jadi memang beliau dalam tiap kesempatan tidak pernah lupa untuk selalu menyampaikan bahwa hati nurani itu tidak ada dalam KUHP, sehingga pimpinan juga memikirkan lantas kemudian menyampaikan dari apa yang beliau sampaikan itu perlu adanya langkah konkret, sehingga dari Sabang sampai Merauke arahan beliau untuk memperhatikan, meneliti dengan benar mana-mana perkara yang misalkan layak untuk diajukan RJ agar segera ditindaklanjuti, gitu loh. Tapi ya itu tadi, tetap pengawasannya adalah tidak lantas semua perkara itu bisa di-RJ-kan. Memang ini harapan dari pimpinan untuk sebagai beliau itu mengajak, tapi tidak hanya sekedar mengajak, juga langsung kepada seluruh jajaran harus ada aksi nyatanya. Betul. Gitu loh. Memang ini dari arahan Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Iya. Hanya saya tahunya pada saat Pak ST Burhanuddin menjabat jadi Jaksa Agung baru tahu ada restoratif justice ini, Kak. Sebelumnya belum pernah dengar sih, baru ini. Baru beberapa waktu inilah sudah rame-rame kan. Oke, Kak. Sebelum kita tutup, saya mau mungkin ada harapan dari Kakak untuk kita, untuk para pelajar di Penajam Pasir Utara, khususnya pada para pelajar yang ada di SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara nih, Kak, ke depannya gitu. Kakak sih lebih berpikir ke apa yang real deh. Dalam waktu dekat ini adik-adik ini akan mengikuti keberlanjutan dari kontestasi kemarin yang sudah dimenangi di level kabupaten kan. Oh iya. Maka selanjutnya lolos di tahapan provinsi nih. Betul. Sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum. Makanya pakai selempang Duta Pelajar. Nah, harapan Kakak Duta Pelajar Sadar Hukum ini ke depan nanti bisa berkolaborasi juga dengan kakak-kakak di kejaksaan. Betul. Di beberapa kegiatan kita setuju. Baik itu penyuluhan hukum, penerangan hukum, ataupun kegiatan jaksa masuk sekolah yang akan datang. Betul. Dan tak lupa juga untuk kegiatan nanti di provinsi, tentunya nanti kita akan bertemu di sana. Betul, Kak. Tetap semangat. Dan untuk video kali ini sekali lagi kakak pengen mengapresiasi mulai terima dari kasih, sound monitoring, terus nggak lupa di balik layar ada Mas Rehan, ya kan? Mas Rehan yang baik. Mas Rehan yang baik. Mas Rehan, nanti kita ke depannya ini bisa bermanfaat dalam artian setelah selesai jenjang ini bakat-bakat yang adik miliki bisa terus dikembangkan. Karena kita berbicara IT, digitalisasi itu tidak hanya di dunia pendidikan saja, bahkan di bidang penegakan hukum kakak pun saat ini dalam beberapa kesempatan rapat teknis, rapat apa memang menggunakan bantuan IT gitu loh. Betul. Zoom yang selama COVID membantu kita untuk melaksanakan kegiatan kita tetap bisa terselenggara kan karena IT juga gitu. Betul. Nah mungkin itu sih kakak harap Mas dan Mbak dari Duta Pelajar, Mas Dendi sama Mbak Erli juga Mas Rehan yang berada di ruangan podcast ini tidak berhenti sampai di sini. Mulai dari kemampuan IT-nya tadi saya lihat untuk persiapan sound monitoring, persiapan ini Mas Dendi walaupun mungkin teman-teman yang menyaksikan di rumah dari layar kaca atau dari layar HP-nya sekarang, oh MC-nya doang, enggak, ini semuanya tadi kolaborasi dengan Mas Rehan, saling bekerja sama, saling bekerja sama, sehingga bisa terciptalah tontonan apik yang kita bisa betul, saat ini. Pak. Betul, Kak. Siap. Salut. Terima kasih. Oke, Kak. Gimana, Kak Erli? Ya, sebelum kita sangat bermanfaat sekali. Podcast pada kali ini
sangat berbobot ya Ya, Kerly ya. benar-benar. Padat sekali, kalau orang bilang istilahnya berdaging lah. Ada dagingnya, banyak dagingnya gitu. Jadi kami sekali lagi, saya dan Kak Erly sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum, kemudian pihak sekolah juga sangat-sangat berterima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara yang telah mau berkunjung ke SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara, karena kan kita juga jauh kan, dari ujung ke ujung lah istilahnya. Cukup jauh ya. Iya, Cukup jauh di ujung PPU kan Kecamatan Mabulu Kak. Jadi dari Tapi benar ujung ini. ke ujung. Saya kalau boleh sedikit menambahkan lagi, walaupun jaraknya cukup jauh tadi, makanya kenapa saya cukup excited juga. Saya seneng banget tadi ngelihat mulai dari ruangan, kolaborasi adik-adik bertiga tadi. Jadi intinya saya sekali lagi mengapresiasi, terima kasih atas undangannya. Harapan saya ke depan agar adik-adik tidak berhenti sampai di sini, terus mengupgrade. Dan kakak minta maaf kalau semisal dalam beberapa penyampaian ada yang mungkin kakak salah intonasi, karena kakak agak lumayan udah lama lulus SMA itu tahun berapa, jadi agak kurang bisa bergaul mungkin ya. Khawatirnya ada beberapa intonasi atau hal-hal penyampaian lainnya yang kurang pas di hati adik-adik. Jadi kakak sekali lagi mohon maaf. Jadi mudah-mudahan ada sedikit ilmu positif yang bisa kita ambil dari podcast ini. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Kita juga minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin menyinggung ataupun tidak pantas, yang tidak sengaja terkeluar dari mulut kita. Sama-sama. Mohon maaf Kak. Jadi kita sama-sama berterima kasih, sama-sama minta maaf, dan juga mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi masyarakat sekitar. Amin. Dan jadi mereka jadi nggak terlalu takut dengan kejaksaan. Sebenarnya kejaksaan juga nggak terlalu sekejam yang mereka pikirkan. Enggak, cuma mungkin tegas. Karena itu harus. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton podcast Mawa Talks pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara, follow Instagram kami di @sipeka.id, dan juga follow Instagram dari Kejari Penajam Pasir Utara, Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara. Terima kasih. Sekian dari kami. Bye bye.